Halo Cyber Friends, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang kembali di Cybertrend Cicet Podcast. Bersama saya Ram selaku host dalam kali ini. Wah, senang banget ya rasanya bisa kembali hadir di podcast Cicet Cybertrend setelah beberapa bulan vakum karena kesibukan dari tim marketing. Nah, di comeback episode kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat relevan nih di dunia teknologi dan juga di dunia data saat ini, yaitu melampaui algoritma, sentuhan manusia yang tak tergantikan dalam data engineering. Nah, Cyber Friends, kita tahu ya di era di mana AI dan teknologi semakin berkembang pesat, kita sering lupa bahwa ada elemen yang tidak bisa tergantikan oleh mesin, yaitu sentuhan manusia. Nah, kita akan mengeksplorasi bagaimana peran data engineer atau insinyur data tetap penting dan profesinya tidak tergantikan meskipun dengan kemajuan AI yang semakin luar biasa ini. Karena profesi ini membutuhkan sisi human touch yang tidak dapat diberikan oleh AI, menjadikannya unik dan juga vital dalam dunia data. Nah, bersama saya sudah ada Mas Muhammad Faris Hasim. Halo Mas. Ya, halo. Sebagai seorang data engineer yang saat ini menjabat sebagai Enterprise Solution Architect PT Cyber Intrabuana. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Mas. Sudah diundang. Apa kabar nih Mas Faris? Alhamdulillah baik. Akhirnya kita ada juga nih Mas di episode comeback podcast Cybertrend ya. Udah lama juga ya. Iya, sudah lama nih. Apa Cicet terakhir bulan apa itu? Udah nggak pernah nongol lagi. Iya, yang terakhir itu yang sama apa? Yang soal pemilu Mas. Oh iya, Mas Irwan Mas Irwan ya. Betul. Nah, itu setelah itu kita vakum karena kesibukan yang luar biasa di internal marketing ya. Oke. Mas, jadi alhamdulillah sekarang sudah ada Mas Faris sudah bergabung. Nah, ini kan kita temanya adalah melampaui algoritma ya. Melampaui algoritma, sentuhan manusia yang tak tergantikan dalam data engineering. Nah, Mas Faris ini kan sudah berpengalaman lah ya sebagai data engineer di PT Cyber Intrabuana. Nah, kita mau kalau misalnya yang kita tahu nih ya bahwa teknologi AI itu telah membawa banyak perubahan dalam cara kita mengolah dan juga menganalisis data nih Mas. Nah, tapi kalau ngomongin soal journey dan keterkaitannya nih, menurut Mas Faris bagaimana hubungan antara AI dan juga data engineer baik dalam dekade ke belakang maupun dalam 10 tahun ke depannya? Oke, saya coba jelaskan mungkin flashback ke belakang banget ya. Jadi mungkin dari profesi data engineer sendiri. Jadi untuk data engineer kan sebenarnya kan kalau secara gambaran besar itu tugasnya itu adalah untuk mengumpulkan data, mengintegrasikan data sampai kita bisa menganalisa data itu mau kemanakan gitu. Jadi kita bentuk datanya tuh supaya bisa terkumpul jadi satu. Yaitu sebenarnya cikal bakalnya AI kan di situ kan. Jadi kita ngumpulin data yang sumbernya tuh nggak cuma dari satu sumber tapi berbagai macam sumber. Kita kumpulin jadi satu yang kalau trennya sekarang istilahnya big data ya. Nah, dari AI sendiri itu kan sebenarnya kita buat model machine learning-nya itu kan acuannya juga dari big data ya. Jadi big data sendiri itu kan kayak otak, kalau di analogikan kayak manusia, big data itu kayak otak besarnya. Sedangkan kalau Ram tahu sendiri kan kalau otak tuh sebenarnya sumber informasinya dari mana aja sih, kayak misalnya dari panca indera manusia, kayak kulit, terus kayak mata. Kita melihat sesuatu terus kita tangkap apa sih itu objeknya. Terus sampai ke otak, kita kita simpan informasinya. Kayak misalnya begitu juga dengan indera yang lain, kayak misalnya kulit, kita menerima sesuatu panas kayak dingin, sensitif dengan sentuhan. Terus nanti sampai otak tuh jangan sampai informasinya beda nih. Nah, tugasnya data engineer ibaratnya si data ini kalau bisa ada istilah garbage in garbage out, artinya informasi yang diterima sama informasi yang didapatkan sampai otak atau sampai ke data
targetnya itu harus sama. Jadi nggak boleh informasinya berbeda gitu. Jadi bahkan sekarang tuh kalau misalnya digambarkan misalnya masa depannya data engineer seperti apa sih? Jadi itu masih panjang sekali. Masih panjang. Masih panjang sekali. Bahkan 10 tahun ke depan mungkin profesi ini akan masih tren lah gitu. Masih tren ya. Masih tren. Karena memang setelah udah ada AI sendiri kan kita perlu maintain juga kan. Aliran datanya tuh sebenarnya juga perlu kita maintain supaya nggak terputus gitu aja. Supaya ketika kita ngomongin misalnya model kan terus dikembangkan terus ya. Model kita model machine learning kan kita terus kembangkan supaya machine learning itu makin pintar. Jadi si AI-nya tuh kalau misalnya pakai ya AI-nya tuh hampir menyerupai manusia. Tujuan AI kan gitu kan. Hampir menyamai kemampuan manusia untuk menganalisa sesuatu atau memutuskan sesuatu gitu kan. Jadi akhirnya data engineer ya sebenarnya kedepannya tuh sangat jadi profesi yang masih seksi sekali untuk beberapa tahun ke depan gitu. Gitu sih Mas. Oke. Sip, seru tuh. Tadi apa Mas? Istilahnya garbage in, garbage out. Jadi inputnya itu harus sesuai sama outputnya. Outputnya tuh harus sama inputnya gitu ya. Oh, itu berarti istilah yang ada di data engineer ya. Data engineer. Nah, mungkin Mas beberapa audiens mungkin masih ada yang belum mengetahui nih ya perbedaan antara, kan data engineer tuh juga salah satu the sexiest job lah ya, in this century gitu, bersama juga data scientist sama data analis gitu. Nah mungkin audiens dari Cyberfriends ini ada yang belum mengetahui nih perbedaannya apa sih antara data analis, data scientist sama data engineer gitu Mas. Mungkin Mas Faris juga bisa menjelaskan sedikit. Boleh. Jadi kita gambarkan layer awalnya dulu deh. Jadi kan kita kan dari teknis menuju ke arah bisnisnya gitu kan. Layer yang paling teknis itu memang data engineer. Karena data engineer itu yang bangun infrastruktur datanya, terus yang maintain aliran datanya, memastikan datanya tuh ya sesuai lah antara input sama outputnya. Terus nanti yang setelah data itu terkumpul yaitu di satu big data itu kan nanti kan akan dipakai sama data analis ataupun data science untuk menganalisa dari sisi bisnisnya lah gitu. Jadi ketika kita ngomongin data analis, itu sebenarnya data analis itu yang menganalisa data setelah data itu terkumpul jadi satu. Jadi biasanya kalau di klien itu kita kan data analis itu tugasnya untuk membuat visualisasi data, terus kayak bisa dibilang data analis itu nanti yang mendeskripsikan ketika data itu udah ada visualisasinya, kita deskripsikan jadi data ada ceritanya lah gitu. Mendeskripsikan data story-nya. Terus setelah itu kalau misalnya levelnya lebih tinggi lagi, itu ada data scientist lebih levelnya tinggi lagi. Jadi bilangnya kalau nempel ke bisnis tuh harusnya si data scientist tuh lebih tahu mengenai bisnisnya. Karena kalau misalnya di data scientist tuh kita mengklasifikasi misalnya kayak ada produk tertentu dengan ciri-ciri tertentu, nanti kita si data scientist itu yang membuat modelnya supaya data itu nanti terklasifikasi menjadi kelas-kelas tertentu lah gitu. Terus kemudian juga bisa membuat model untuk nantinya dikembangkan menjadi AI itu gitu. Si data scientist. Oke. Nah, berarti kalau misalnya menyimpulkan dari tadi yang Mas Faris bilang, berarti data engineer itu adalah kayak layer pertamanya ya Mas. Betul. Karena dia tuh yang benar-benar membangun, nggak tahu ya, mungkin kalau aku bahasa awamnya adalah dia yang membangun infrastrukturnya. Benar kan ya? Jadi dia yang membangun infrastrukturnya data ini mau diapain, ada data, terus data engineer yang membangun, terus nanti setelah dibangun ya udah diberikan ke either itu ke data analis atau ke data scientist ya Mas. Betul. Kayak gitu. Oke. Menarik. Nah, jadi itu adalah sedikit perbedaannya ya, Cyberfriends, jika Cyberfriends masih ada yang bingung nih antara data engineer, data analis sama data scientist. Karena mungkin saya potong juga. Jadi kadang-kadang si role tersebut tuh nggak pakem jadi satu terpisah-pisah. Kadang-kadang data analis juga bisa kanan ke kiri, bisa jadi data scientist juga, bisa di level pekerjaannya mengerjakan pekerjaan dari data engineer juga. Nah, data scientist yang misalnya tahu teknis lah, itu juga sebenarnya juga main-main ke ETL juga gitu.
Tapi mungkin juga si 3 role ini tuh sebenarnya jadi satu kesatuan. Kalau misalnya kalau di klien tuh memang ada divisi khusus yang namanya data science. Walaupun sebenarnya itu isinya nggak cuma data scientist saja, tapi ada data engineer, ada data analisnya juga. Memang intinya mereka tuh bertiga tuh satu aliran lah. Satu aliran lah. Ketika mereka bekerja tuh ya dari layer teknisnya dulu sampai ke level atas tuh ya sedikitnya tahu lah kalau misalnya pekerjaan si data analis bisa ngelihat ETL tuh kayak gimana sih. Data scientist juga sama, misalnya kalau mau menganalisa data ya pasti menganalisa data, karena kalau data scientist dia bakal akan tahu untuk domain knowledge yang paling dalam juga. Jadi dia yang paling tahu untuk level bisnisnya, pengetahuan bisnis yang paling dalam biasanya data scientist. Nah, terus sedangkan yang tadi saya bilang untuk yang teknisnya yang paling dalam tuh yang data engineer biasanya. Oke, berarti kalau yang tadi Mas Faris bilang bahwa di dunia di dunia praktisinya atau mungkin juga ini depends on dari industri sama perusahaannya juga ya Mas ya. Nah, jadi profesi ini tuh tidak tertutup banget yang kayak data analis cuma ngerjain data analis gitu, tapi juga mungkin di beberapa case di beberapa perusahaan ada yang emang mendorong bahwa data analis juga dia bisa mempunyai skill teknis ya Mas ya. Betul. Jadi yang dia juga merangkap data engineer gitu, dan bahkan dia juga diharuskan untuk bisa menguasai data scientist itu juga ya, atau data science sebagai payung besarnya ya Mas ya. Kayak gitu. Oke. Sip, nangkep Mas. Nah, Mas, kalau misal ngomongin sentuhan manusia nih. Nah, sentuhan manusia apa yang ini tuh kayak cuman yang di data engineer itu ini kayak no debate lah. Pokoknya data engineer ini mau semaju apapun perkembangan teknologi, tapi tetap di data engineer ini butuh sentuhan manusia gitu. Ini yang nggak terpatahkan lah, udah benar-benar no debate banget. Walaupun nanti kita tahu ya, maksudnya perkembangan AI yang semakin pesat nantinya, bahkan nggak cuma 10 tahun, tapi mungkin juga tahun depan akan ada hal yang baru lagi gitu kan, ada sesuatu hal yang di develop lagi gitu. Nah, kalau misal ngomongin data engineer, ini apa nih yang benar-benar kayaknya sebagai praktisi data engineer nih kayaknya mau semaju apapun perkembangan AI tapi tetap membutuhkan human touch gitu, sampai akhirnya nggak bisa digantikan oleh AI gitu. Oke, kalau yang untuk data engineer sendiri, biasanya kalau untuk teknis datanya itu yang memang sama sekali nggak bisa digantikan oleh AI, itu biasanya untuk cleansing data. Cleansing data kan biasanya kan kalau misalnya data kita collect dari berbagai sumber nih, itu datanya nggak terstruktural yang dibayangkan ya. Jadi pasti berantakan pasti hutan rimba banget ya. Betul. Makanya itu, jadi untuk kita bisa nyambungin data tersebut, misalnya kita mau merelasikan antar data satu sama data yang lainnya kan perlu ada sentuhan intuisi manusia juga. Maksudnya kayak ketika kita udah terbiasa, misalnya skillnya udah terbiasa di data engineer, biasanya ada feeling yang memang ini sebenarnya data ini pas nih kalau bisa digabungkan sama data ini juga. Kadang-kadang bahkan data kotor pun yang kelihatannya kotor tapi itu sebenarnya bukan data kotor gitu. Sebenarnya itu memang datanya kayak gitu. Cuman ya makanya kita harus biasanya kalau data cleansing itu biasanya antar user sama data engineer atau yang di level teknis itu pasti selalu tektokan. Jadi misalnya kita udah cleansing data nih, kita tampilkan di visualisasinya. Ternyata pas di visualisasi, loh kok ini kok ada data anomali lagi nih. Jadi pasti balik lagi. Dibalikin ke kita ini baru kelihatan ketika di visualisasi, baru kelihatan kalau ini data ini anomali ternyata. Nanti balik lagi kita cleansing lagi, nanti pasti ada lagi yang kotor lagi gitu. Jadi yang kita pasti nggak bisa seragamkan, kita nggak bisa istilahnya dengan bantuan AI pun itu masih perlu kita perlu kita enhance lagi, perlu kita bersihkan lagi gitu. Jadi selalu muter-muter kayak gitu. Pasti selalu ada data. Misalnya kalau ada sumber baru pun itu nanti pasti ada lagi data-data yang pola-polanya macam-macam lagi. Dan itu nggak selesai juga gitu. Jadi pasti ada pengembangan lah gitu. Kalau untuk di level
ETL-nya, istilahnya ETL kalau ya maksudnya extract transform load bahasanya data engineer lah. Jadi selalu ada data yang kita perlu cleansing. Jadi kalau misalnya ada sumber baru, pasti data itu polanya pasti beda lagi. Dan selalu harus kita melakukan konfirmasi ke user bisnisnya atau user yang lebih tahu di sisi sistemnya gitu. Siapa yang buat sistem ini? Pasti kita harus konfirmasi dulu. Oh, ini data ini harusnya kayak gimana? Apa benar memang kayak gini? Jadi pasti kita melakukan konfirmasi, komunikasi dengan pihak-pihak lain juga gitu. Jadi nggak bisa stuck di satu sistem. Ini kita seragamkan semua, stop, nggak ada data lagi yang kotor gitu. Pasti nggak ada kayak gitu sih. Meskipun kita menggunakan platform AI udah se-advance apapun, se-update apapun gitu kan, dengan misalnya ChatGPT 4.0, 5.0, maksudnya nggak tetap bisa, ya Mas ya. Pasti bakal tetap selalu ada data cleansing ya. Selalu ada pasti. Ya, dan itu membutuhkan human intuitive ya. Jadi intuisinya manusia ya Mas ya. Iya, betul. Jadi ternyata emang selain emang logik yang harus kuat ya di data engineer kan, berarti tetap juga ya harus membutuhkan intuisi ya, intuisi manusia ya. Betul. Oke, menarik Mas. Nah Mas, kalau misalnya ngomongin spesifik skillnya nih, berarti skill apa aja yang benar-benar keterampilan yang penting nih untuk si data engineer yang benar-benar nggak bisa digantikan oleh AI selain tadi human intuitive ya, selain intuisi itu. Ya, kalau dari sisi data engineer, kalau untuk misalnya skill yang memang diperlukan, mungkin sekarang makin berkembang ya, karena memang udah ada AI. Mungkin kita harus bisa menyesuaikan juga dengan AI. Kalau yang mungkin paling dasarnya aja ya, paling dasarnya itu kita harus punya skill untuk analisa sih. Analisa, tapi ya kalau misalnya data analis itu analisanya mungkin dari level bisnis sama teknis 50-50 lah. Tapi kalau di sisi data engineer mungkin analisanya di sisi teknis tuh harus full lah gitu. Jadi ibaratnya analisa data itu perlu. Terus kemudian kemampuan untuk mendeteksi misalnya kalau ada data bias. Data bias itu sebenarnya kita perlu tahu nih, data bias tuh biasnya tuh artinya kayak gimana. Jadi ya tadi saya sempat spill juga ya. Jadi kalau bias tuh kadang-kadang sama kayak data kotor gitu. Jadi misalnya si data itu di tampilannya seolah-olah kayak dia bias, tapi sebenarnya belum tentu itu satu data yang bias. Kita harus konfirmasi lagi, tapi juga perlu menganalisa itu penyebabnya apa sih gitu. Jadi atau misalnya data biasnya itu dia di level teknisnya tuh seperti apa, kita harus tahu deskripsinya dulu gitu. Terus yang ketiga, jadi selain itu juga mungkin sekarang karena udah ada AI ya, mungkin kita harus menyesuaikan dengan perkembangan AI juga. Jadi kita harus pintar-pintar. Kalau misalnya pekerjaan kita mulai dihubungkan sama AI ya, makanya kita harus perlu teknik untuk bisa nge-prompt AI lebih detail lagi. Atau istilahnya kalau nge-prompt tuh, kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi kalau nge-prompt itu ibaratnya kayak kita membatasi perintah AI supaya AI itu bisa mengeluarkan hasil yang lebih spesifik lagi gitu. Jadi kita pengen, misalnya sekarang kan udah mulai keren nih, kita misalnya mau mendeskripsikan, buatkan satu skrip A yang fungsinya untuk misalnya perhitungan apa gitu. Nah, si AI bisa ngeluarin skripnya tuh, mau skripnya Python atau mungkin di SQL-nya. Nah, tapi kita perlu batasin juga si AI ini biar bisa spesifik, perhitungannya tuh harus pas, harus sesuai dengan parameter inputannya yang ada. Yaitu kita harus deskripsikan. Oh, ini ternyata ada misalnya ada inputan 7 hari ke belakang gitu misalnya kan, atau 7 hari terakhir gitu. Nah, si AI itu belum tentu tahu 7 hari terakhir itu dia hari ini tuh hari apa tuh nggak tahu juga. Jadi makanya kita harus nge-prompt lagi supaya si AI itu lebih spesifik. Oh, 7 hari terakhir maksudnya dihitung dari hari ini tanggal berapa kayak gitu. Jadi kita deskripsikan lebih rinci lagi gitu, supaya lebih spesifik lagi untuk keluarannya gitu. Nah, berarti tadi itu adalah butuh juga ya Mas from skill juga ya Mas ya, karena itu yang membuat jadinya ya kita memanfaatkan AI pada ke tingkat yang benar-benar kita benar-benar bisa maksimalin ya. Betul. Yang tadi Mas bilang ternyata itu ada
skillnya juga gitu, itu Iya. ada sendinya Iya. juga mungkin ya, ada sendinya Iya. yang data engineer itu juga harus bisa pahami kan, Betul. gitu, untuk bisa mendapatkan jawaban, mungkin jawaban yang benar-benar kita mau gitu dari si AI itu sendiri, dari prompt itu sendiri. Betul. Karena memang umum kan kalau di generative AI kayak misalnya si ChatGPT ataupun kayak di Gemini itu kan dia kan pengetahuannya umum ya, sangat random sekali. Kita misalnya nge-prompt sesuatu tapi belum tentu jawabannya tuh ya yang kita mau. Kadang-kadang kita harus spesifik lagi, ini di bidang apa sih yang kita tanyakan gitu. Oke, berarti tadi selain from skill, tadi juga berarti kalau misalnya yang saya tangkap adalah karena butuh koordinasi juga ya sama user, ya berarti juga communication skillnya juga ya Mas ya. Betul. Communication skillnya juga, walaupun data engineer tuh bener-bener lebih ke teknis atau logik, tapi tetap harus bisa punya skill komunikasi yang baik juga ya Mas ya, untuk bisa berkoordinasi gitu sama user, sama manajemen gitu kan, buat mengkomunikasikan itu. Nah tadi selain itu apa lagi Mas, tadi selain komunikasi sama prompt tadi ada lagi nggak? Ya mungkin harus melek teknologi juga ya, melek teknologi termasuk kreativitas ya. Kreativitas. Mungkin kalau untuk AI sendiri itu sebenarnya masih ada batasan, dia pengetahuannya tuh cuman sampai di level update atau ada cut off-nya. Tapi kalau manusia tuh selalu update terus real time. Benar-benar real time. Jadi makanya kita bisa lebih kreatif lagi daripada AI lah. Jadi kalau bisa ya kayak kayak core-nya Cyber10 juga kan, innovative. Innovative achiever. Betul. Iya, benar-benar. Nah, berarti ternyata juga harus meningkatkan kemampuan kreativitas ya. Iya. Kreativitas, communication skill, prompt skill gitu. Jadi itu yang skill-skill yang data engineer itu juga tetap harus kuasai, karena mau sehebat apapun teknologi ya tetap mereka itu adalah tetap teknologi ya Mas ya. Betul. Mereka pasti membutuhkan teknologi AI pasti juga tetap membutuhkan human touch dari kita gitu, sebagai seseorang yang bekerja di bidang tersebut. Betul ya Mas ya? Betul. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, Mas, kalau misalkan kalau misalkan kita ngomongin soal etika. Jadi kan kadang keputusan teknis itu seringkali melibatkan pertimbangan etika nih ya. Nah, jadi kalau dalam hal apa etika dan penilaian manusia ini mempengaruhi praktik dalam data engineering? Oke. Jadi kalau untuk implementasi etika manusia sendiri itu kan, kalau kita mengambil keputusan dari beberapa informasi yang kita dapat, misalnya kita perlu melihat juga dari sisi kemanusiaannya, dari sisi misalnya kalau di perusahaan itu ada regulasi perusahaan, ada peraturan-peraturan yang sebenarnya nggak boleh lewatin gitu aja gitu. Jadi ketika kita melakukan pengambilan keputusan, atau misalnya kalau misalnya kita mengidekan sesuatu, ya biasanya kita pasti melihat untuk lingkungan sekitar, keadaan secara nyatanya itu seperti apa. Kita pasti ada pertimbangan itu ya. Contoh misalnya kita tadi sudah sempat bilang juga, untuk AI sendiri kan ada cut off-nya. Jadi AI itu juga belum tentu tahu perkembangan teknologi yang sedang update sekarang. Mungkin ketika kita mau mengembangkan sesuatu, kita juga pastinya akan mencari teknologi-teknologi yang lebih efisien untuk menjalankan solusi yang ada di perusahaan atau di lingkungan kita. Misalnya kita membuat sistem, kita pasti pengen sistem itu bisa menjadikan solusi untuk orang-orang sekitar atau dari perusahaan sendiri gitu kan. Tapi karena teknologi berkembang, pasti kan kita juga pengen sistem itu makin berkembang, makin makin bagus lah untuk kerjanya. Makanya kadang-kadang kita kalau misalnya pakai AI pun itu belum tentu kita mendapatkan teknologi yang kita mau. Jadi kadang-kadang kita misalnya mau pengen tahu untuk optimasi data, ada framework apa sih kayak gitu kan. Si AI itu belum tentu jawabannya yang teknologi yang sekarang gitu. Kadang-kadang teknologi yang udah dipakai 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu itu nggak terupdate tuh. Makanya ketika kita ngomong etika, jadi kita juga sebagai manusia juga perlu mempertimbangkan dari sisi secara teknisnya. Mungkin kayak pertimbangan nanti pengembangan teknologi sendiri itu nanti kedepannya akan mau mengarah kemana, terus mau
pemilihan teknologinya atau pemilihan kayak misalnya tadi teknik data, teknik cleansing data misalnya. Seperti apa kayak gitu kan. Jadi kalau kadang-kadang juga kalau cleansing data kan ada macam-macam ya. Kayak misalnya kalau ada data duplikat itu sebenarnya mau diapakan, mau dihapus salah satu atau mau di merge atau mau misalnya ada nilai tertentu yang kita mau jadikan satu, misalnya ada angka kita mau jadikan sum atau average atau misalnya mau dijadikan ambil salah satu max atau min, kan tekniknya macam-macam kan. Sangat teknis sekali. Tekniknya macam-macam kan. Jadi pertimbangan itu kan yang membutuhkan memang keputusan manusia tuh lebih akurat lah daripada AI gitu. Oke. Nah, sama sesimpel ini ya Mas, sama sesimpel etika itu adalah dalam penggunaan data pribadi kali ya. Misalnya Betul. di industri di industri healthcare atau layanan kesehatan untuk pasien itu kan juga pasti akan pasti itu ada data-data pribadi para pasien kan, para user gitu. Nah, jadi sesimpel bagaimana profesi ini di industri ini juga memanfaatkan tetap menggunakan etika ya Mas ya. Etika yang berlaku gitu dalam implementasinya di teknologi tersebut. Data pribadi kan sekarang memang krusial sekali ya. Kadang-kadang ketika kayak misalnya kemarin kebocoran data di Kominfo itu udah panik, udah beberapa instansi udah kerjanya udah terbengkalai itu, jadi kayak terganggu juga kan. Jadi terus apalagi kalau misalnya disalahgunakan ketika kita udah tersebar nih data pribadi kita, misalnya kayak nomor HP atau nomor KTP, bisa jadi data-data itu kan juga sebenarnya nanti bakal disalahgunakan oleh yang mencuri data kita juga. Iya, benar-benar. Jadi memang ada aturannya juga sih ketika kita misalnya di klien itu ada aturan ketika misalnya kita melihat data misalnya nomor HP atau ada nomor rekening misalnya, itu kita bisa langsung infokan, karena kita kalau misalnya kita nggak infokan ke user juga, itu kan kita yang tanggung jawab juga itu. Karena kalau ada sesuatu kebocoran bisa jadi kita yang disalahkan. Karena memang sekrusial itulah kalau untuk data-data pribadi kayak gitu. Benar. Jadi berarti dalam implementasinya juga kadang Mas Faris juga kadang mempraktekkan itu ya. Ketika misalnya menemukan ini kayaknya ada data yang sangat pribadi, terus Mas Faris akhirnya berkoordinasi ya, menginfokan gitu ke manajemen gitu, ke divisi terkait untuk hal ini. Jadi biar menginfokan juga ya Mas, dan biar enggak nanti mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya Mas. Oke. Nah Mas, tadi kan ngomongin implementasinya nih. Nah, itu pertanyaan berikutnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dalam implementasinya nih ya, bagaimana Mas Faris ini mengimbangi penggunaan teknologi AI dengan juga keahlian Mas lah ya sebagai expertise di bidang data engineer dalam proyek-proyek Mas selama bekerja. Mengimplementasikan AI-nya. Oke. Kayak biasanya sih kalau untuk implementasi AI-nya sendiri kita dari sisi teknis untuk data engineer sendiri. Tadi sempat disebut juga untuk AI sendiri itu membantu kita untuk kalau misalnya kita mau melakukan scripting, kita pengen tahu nih cara membuat kalkulasi A, B, C misalnya. Nah, kita bisa deskripsikan lewat AI, terus nanti AI yang buatkan skripnya. Itu implementasinya kayak gitu. Juga sebenarnya juga kayak misalnya untuk mengoptimasi, misalnya kita punya script yang load datanya, misalnya query ketika kita melakukan query itu ternyata load datanya tuh lama gitu. Kita bisa minta tolong AI, tolong dong nih script ini, gua punya script ini, tolong dioptimasi gitu. Nanti dia bisa ngasih tahu, oh ini lu harus kayak gini, harus misalnya ngeluarin beberapa kolom yang nggak perlu misalnya. Atau misalnya ada warning juga, ada sesuatu yang lu misalnya ini data ini bikin berat tuh karena ada indexing. Indexing kalau lama justru disuruh pakai indexing biasanya. Indexing supaya biar biar datanya loadnya cepat gitu. Bisa si AI itu bisa ngasih tahu tuh keperluannya misalnya biar bisa cepat datanya seperti apa gitu. Jadi nanti setelah keluar query-nya biasanya kita baru pakai lagi tuh. Terus secara teknis kayak gitu sih.
Nah berarti tetap juga berarti Mas tetap mengimbangi penggunaan teknologi AI itu juga dengan kalian Mas lah ya. Iya. Expertise yang tadi Mas sudah bilang gitu, bahwa tetap juga harus ada data cleansing, tetap juga kita menggunakan intuisi kita gitu kan. Iya. Maksudnya ada apa ya, ada pengecekan kembali lah gitu kan. Jadi nggak 100% benar-benar langsung kita kopas gitu dari AI itu, dari AI tersebut, tapi tetap di apa ya, di review lagi ya Mas ya. Jadi tetap kita nanti kita review lagi, biasanya kita kayak gitu kan. Jadi kita optimasi lagi juga. Jadi kita enhance lagi lah ibaratnya kayak gitu. Yang perlu di apa namanya? Ya karena memang kalau AI kan memang nggak selalu tepat ya, kadang-kadang juga nggak dia memang ada keterbatasan juga. Pasti kita ibaratnya cuman AI cuman ngasih ide awalnya aja lah, gambaran awalnya lu harus kayak gini, tapi nanti pas ke pengembangan juga kita pasti juga akan sentuhan manusia juga gitu. Iya benar. Jadi ya kita lakukan ya gitulah. Iya. Kita update lagi pasti. Iya setuju sih. Jadi ini juga mungkin input juga buat Cyber Friends, karena kadang masih ada yang masih ada yang benar-benar 100% gitu, maksudnya 100% believe gitu kan sama teknologi AI gitu. Maksudnya ya teknologi AI itu bisa kita manfaatkan, tapi tetap dia juga mempunyai keterbatasan ya Mas ya. Ya, jadi kita juga makanya tetap harus harus tetap kritis ya, harus tetap kritis gitu kan. Kritis itu juga salah satu skill yang perlu dikembangkan juga. Critical thinking ya, maksudnya critical thinking itu juga berarti penting kan ya Mas ya. Maksudnya mau AI itu udah secanggih apapun gitu, tetap harus direview gitu, tetap harus harus dilihat gitu, apakah emang ini sesuai apa enggak gitu kan. Kayak gitu. Karena kan tadi kan yang Mas Faris juga bilang bahwa teknologi AI juga punya keterbatasan dalam pengetahuan ya. Jadi kalau nggak salah terakhir tahun berapa gitu kan. Gitu. Jadi jangan benar-benar langsung 100% gitu kan menggunakan yang sudah dihasilkan tersebut gitu. Tapi lebih bijak dan lebih smartnya ya kita tetap harus mereview ya Mas ya. Betul. Kayak gitu ya Mas. Nah, selama Mas profesi Mas sebagai data engineer dan juga mungkin selama pengalaman bekerja di Cybertrend, ada nggak sih Mas, mungkin Mas Faris bisa memberikan contoh-contoh atau cerita-cerita dari pengalaman di mana ternyata keputusan manusia itu lebih baik gitu daripada solusi AI dalam pengalaman bekerja Mas Faris gitu. Oh iya. Pernah nemu nggak menghadapi situasi-situasi tersebut gitu? Oh ternyata walaupun ini teknologinya udah secanggih apapun, tetap ya, maksudnya tetap keputusan gue tuh kayaknya yang lebih make sense gitu, yang lebih bener-bener logik lah daripada si AI ini gitu. Ada nggak? Pastinya ya. Jadi kan memang sebenarnya kalau AI kan pengetahuannya tuh pengetahuan yang istilahnya orang harus kayak di perusahaan ya. Di perusahaan kan ada data yang namanya data konfidensial. Jadi si AI itu nggak mungkin tahu data konfidensial si perusahaan. Jadi kalau misalnya kita hubungkan sama project-project di klien, itu nggak akan mungkin kita ngambil keputusan ya pakai AI, karena memang data-data perusahaan juga betul. Karena keterbatasan regulasi juga. Betul. Ada di perusahaan juga nggak mungkin mengupload atau mentraining data konfidensialnya ke AI gitu kan. Jadi nggak bakal sedetail itu. Makanya kalau di project atau di klien itu biasanya ya kita pasti nggak pakai AI buat buat decision makingnya gitu kan. Nggak minta pendapat deh, misalnya gue punya kayak gini nih, punya case kayak gini, lu pendapat lu gimana, nggak mungkin kita tanya AI kan. Kita kan pasti lihatnya ya itu kita pasti komunikasi antar pihak-pihak yang terkait dengan case tersebut. Atau misalnya kalau kita ngomongin data ya data-data itu yang konsum tuh nggak cuma satu pihak aja, tapi kan banyak juga kan. Kita mau melakukan sesuatu di data ini, pastinya ada pihak-pihak yang terkait dengan data ini juga. Nggak mungkin cuma satu pihak aja, data satu pihak lu bisa rubah semaunya lah gitu. Pasti juga ada komunikasi, ada meeting-meeting yang nanti buat memutuskan apakah data ini mau diarahkan kemana atau mau diapakan, atau misalnya
atau misalnya ketika kita udah ngelihat nih, udah menganalisa data, decision makingnya tuh nanti seperti apa kan juga yang tahu kondisi perusahaan, yang yang tahu detail dari bisnisnya sendiri itu kan ya memang orang-orang yang ada di perusahaan itu kan. Pastinya yang pihak-pihak tersebut lah yang memang harus diskusi lah gitu. Nggak mungkin kita bakal pakai AI untuk memutuskan hal-hal seperti itu gitu. Ya benar. Oke. Nah, ini kita sudah mau menuju ke 2 pertanyaan terakhir sih, Mas. Okay. Nah, jadi mungkin aku tuh pernah dengar ada salah satu kolega gitu pernah bilang di antara profesi data kayak data analis, data scientist, dan juga data engineer. Nah, jadi di antara 3 profesi data ini adalah data engineer itu yang kemungkinan itu ya tidak akan bisa digantikan oleh AI gitu. Walaupun nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh AI semakin berkembang pesat, tapi tetap di data engineer ini tetap membutuhkan human intuitive gitu ya, atau human touch lah sebagai sesuai sama tema kita. Nah, menurut Mas Faris ini sebagai expertise di bidang data engineer, statement itu benar atau it depends sebenarnya gitu, atau bagaimana kalau menurut Mas Faris? Kalau menurut saya ya sebenarnya skill dari data engineer memang ini ya, ibaratnya kan data engineer kan kayak bapaknya si AI. Bapaknya si AI. Lu yang ngelahirin awal-awal lah, yang bikin desain awalnya. Oke. Bapaknya si AI. Bikin ininya lah bikin jabang bayinya AI lah gitu. Jabang bayinya. Nah, itu memang ketika kita ada statement kayak gitu, ya sebenarnya nggak cuman data engineer ya. Ketika kita ngomongin level di data analis ataupun di data scientist pun itu kan sebenarnya terkait sama pengembangan AI juga ya. Jadi secara teknis memang banyak di data engineer. Ibaratnya kalau misalnya lu si AI ini biar terputus pengetahuannya, copot aja misalnya kayak integrasinya dari si data dari masing-masing sumber gitu. Jadi nggak ngalir datanya sama sekali di big datanya gitu. Cuman kalau kita ngomongin ke level misalnya yang lebih sifatnya kayak analisa yang lebih dalam lagi kan, level ke atas lagi kan, kayak misalnya data analis itu kan sebenarnya juga menganalisa data tapi ngelihat dari case-case yang di di bisnis, atau misalnya case-case yang di dunia nyatanya lah gitu. Jadi nggak bisa dibilang kalau misalnya di data engineer itu yang paling susah digantikan, tapi ternyata memang untuk level data analis atau data scientist kan memang dia punya kemampuan manusia yang memang nggak bisa digantikan juga. Kayak analisa tuh juga perlu kemampuan manusia juga kan. Nggak bisa pakai AI, karena AI kan juga ya tadi saya bilang kan dia punya kemampuan terbatas. Dia ada data cut off-nya, ada ibaratnya keterbatasan misalnya komputasinya kan, namanya AI, semakin banyak data yang ditampung, komputasi untuk menjalankan AI-nya itu sendiri, menjalankan modelnya sendiri itu kan butuh processing yang gede juga di level hardware-nya lah ibaratnya. Kalau misalnya kita punya server itu buat jalanin model AI-nya itu pasti butuh spesifikasi yang tinggi juga kan. Jadi kita punya terbatasan. Tapi kalau manusia kan ibaratnya kalau dikaruniai untuk menganalisa, untuk berpikir. Itu kan sebenarnya kemampuan tersebut itu memang harus dimanfaatkan baik-baik. Termasuk kayak misalnya kita untuk melihat data yang tadi di level bisnis itu nanti keputusan setelah kita melihat data itu data mau diapakan, atau dari level manajemennya itu mau dibuat perusahaan ini mau ke arah mana, itu kan sebenarnya kan juga perlu ketergantungan dari manusia juga kan. Benar.
gitu. Jadi nggak bisa dari sisi teknis aja, tapi juga sisi dari level bisnis juga. Dan sedangkan yang bisnisnya memang paling dekat sama data analis sama data scientist kan. Ya, oke, berarti kalau menurut Mas Faris statement itu sebenarnya masih debatable lah ya. Ya, debatable. Masih sangat debatable dan ternyata emang ya walaupun data engineer lebih sangat teknis dibandingkan data analis dan juga data scientist, tapi data analis dan juga data scientist pun juga butuh ya pastinya human touch gitu kan, karena mau secanggih apapun teknologi ya tetap gitu, maksudnya yang keputusan yang benar-benar paling rasional juga bisa didapatkan dari kita kan ya sebagai orangnya gitu kan, yang berprofesi seperti data analis, data engineer juga data scientist gitu. Jadi ternyata itu masih debatable ya guys ya. Kalau menurut saya debatable masih sangat debatable, dan bahkan ternyata kayaknya nggak cuma di bidang data aja ya Mas, maksudnya mungkin kayak kan kalau misalkan dengan kehadiran ChatGPT dengan kehadiran ChatGPT beberapa pekerjaan misalnya di bidang konten writing kan juga itu sangat bisa digantikan ya, maksudnya content writer juga bisa digantikan, tapi kan ternyata tetap gitu, maksudnya saya pun juga dalam implementasinya tetap mengkurasi gitu kan, mengkurasi narasinya gitu, mengkurasi kopinya gitu, penulisannya gitu. Jadi emang memanfaatkan AI itu ya benar-benar kayak untuk bisa mendapatkan ide-ide segarnya ya, mendapatkan ide-ide segarnya yang akhirnya bisa oh ini ternyata bisa pakai ide ini dan dikembangin lagi gitu, dan pastinya juga dikurasi lagi gitu. Jadi emang nggak terbatas di profesi data aja gitu kan sebenarnya kan, tapi di semua profesi yang emang yang bersentuhan dengan AI, dan juga bisa dengan kedatangan AI ini memudahkan kita gitu kan. Gitu. Karena kan ya mungkin Mas Faris juga tahu ya, maksudnya akhir-akhir itu benar-benar kayak adalah banyak berita-berita yang bilang bahwa pekerjaan manusia nanti akan tergantikan gitu ya. Mungkin emang terjadi gitu kan, emang akan ada terjadi, dan sudah terjadi gitu kan. Ada juga yang tergantikan, tapi tetap maksudnya ini bukan jadi sebuah ketakutan gitu, walaupun tetap harus jadi mawas diri juga ya Mas, tetap mengembangkan diri, skill gitu kan, untuk tetap ya jangan kalah juga gitu sama AI gitu. Jadi kita juga jadikan sebuah challenge, dan keywordnya adalah kita benar-benar menggunakan AI itu ya benar-benar memanfaatkan gitu kan, bukan akhirnya kita yang dimanfaatkan oleh AI itu sendiri gitu, karena kitanya yang malah jadinya malas mengkurasi gitu kan, kayak cuman plek-ketiplek ngambil gitu ya Mas ya, berarti ya. Oke. Ada tambahan Mas Faris? Ya kalau dari saya sih tips and trick atau itu buat teman-teman yang mau sebagai data engineer dan mau mengembangkan kemampuannya sebagai data engineer gitu. Ya, mau gimana pun juga AI itu sebenarnya bukan ancaman ya, jadi bukan sesuatu yang sebenarnya kita takutkan gitu. Karena memang AI sendiri itu ya dikembangkan sama manusia lah, dia bukan entitas baru lah gitu. Manusia sesuatu yang diciptakan manusia tuh akan punya keterbatasan gitu kan, akan punya keterbatasan. Nah, kita harus sebenarnya bukan takut akan adanya AI ini, tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan AI itu sendiri. Kita harus bisa tahu cara memanfaatkan AI-nya itu untuk pekerjaan kita seperti apa gitu. Jadi sebenarnya AI itu membantu sih. Jadi misalnya dari sisi mungkin pekerjaan lain juga ya, mungkin misalnya di pekerjaan A misalnya dia bisa mengerjakan satu pekerjaan, tapi ketika udah ada AI bisa jadi pekerjaan yang dia kerjakan tuh bisa jadi 10 kali pekerjaan yang biasanya dia cuman bisa ngerjain satu pekerjaan gitu. Jadi bisa mengoptimalkan pekerjaan kita supaya pekerjaan kita lebih banyak yang bisa dihasilkan lagi gitu kan. Jadi jangan takut akan adanya AI, tapi ya kita harus menyesuaikan juga. Memang untuk beberapa pekerjaan memang sudah ada yang tergantikan ya, mungkin kayak misalnya admin itu kan sebenarnya kita nggak perlu ya, kayak misalnya pekerjaan kayak teller itu kan sebenarnya kan itu sangat benar. Ditelepon robot, ternyata itu robot gitu. Robot ya, itu bisa kayak gitu kan, bisa digantikan oleh AI gitu.
Ya itu memang ada sih. Cuman ya karena udah ada kejadian kayak gitu ya mungkin sebenarnya kita perlu mengasah skill kita yang lain lagi lah ibaratnya gitu. Kita nggak terbatas kok. Jadi break the limitation lah. Kita manusia tuh punya punya kekuatan buat kreativitas yang tak terbatas gitu kan. Betul. Jadi jangan kalah sama AI lah ibaratnya gitu. Benar. Wah, itu sebuah closing statement yang luar biasa sekali dari Mas Faris ya. Ya betul. Cukup menginspirasi. Jadi kayak oke, jadi yang awalnya takut sama takutnya nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nih pekerjaan profesi ini nih kayaknya udah digantikan oleh AI gitu ya. Tetap kembangin skill juga ya, tetap aware juga sama tren saat ini ya. Tapi yang tadi yang Mas Faris bilang, ya jadikan AI itu sebagai teman yang bisa kita manfaatkan untuk akhirnya kita bisa menjadi bekerja bisa lebih produktif gitu. Yang awalnya cuman bisa sehari tuh kayak ngerjain 2 atau 3 pekerjaan. Nah, dengan adanya AI bisa menyelesaikan 5 pekerjaan atau bahkan 10 ya. Karena ya dimudahkan gitu oleh AI gitu. Jadi intinya menjadikan AI itu sebagai teman kita yang kita juga bisa memanfaatkannya menjadi menjadi kita yang bisa lebih produktif lagi ya Mas ya. Betul. Kayak gitu ya. Ya. Oke deh. Terima kasih Mas Faris untuk sharing-sharingnya nih hari ini di Chat Podcast. Nah, terima kasih juga untuk Cyber Friends yang sudah nonton. Semoga tadi sharing-sharing kita bersama Mas Faris itu bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Cybertrend dan juga jangan lupa untuk like, comment dan juga share video ini ke teman-teman Cybertrend yang lainnya. Dan sampai jumpa di Cybertrend Chat Podcast selanjutnya. Terima kasih.